Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berkumpul bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, ngopi kita kali ini Pak Ustadz, ibu-ibu terkait jangan ada dusta di antara kita. Kayak judul lagu ya Bu ya. Lagu siapa Bu? Bruri gimana sih Bu lagunya? Kayak lagu nih Pak Ustadz. Ini maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Jangan ada dusta di antara kita. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan jamaah yang dimuliakan Allah, pagi yang berbahagia ini obrolan kita tentang jangan ada dusta di antara kita. Ada yang bisa nyanyi Bu? Tadi Mbak Tiara kalau ada yang mau nyanyi. Ini walaupun judul lagu, tapi ini nasihat yang luar biasa. Bahwa kita hidup bermasyarakat, berkeluarga. Terkadang keluarga jadi hancur, bermasyarakat jadi enggak karuan gara-gara salah satu penyebabnya adalah ada kedustaan di situ. Maka nasihatnya jangan ada dusta di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di masyarakat mulai dari sebelum beliau menjadi Rasul adalah Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya alias jujur. Lah orang jujur itu kebalikannya ya pendusta itu. Rasulullah sampai mendapatkan gelar yang istimewa seperti itu karena memang kepribadian beliau yang terkenal sangat jujur. Dan di kehidupan modern seperti sekarang ini, yang paling susah adalah mencari orang jujur. Kalau cari orang pinter yang sarjana seabrek-abrek, setiap tahun, setiap semester kampus-kampus yang ada di Indonesia ini ribuan mewisuda sarjana. Tapi yang mewisuda jujur, wallahu a'lam. Lah kenapa dalam nasihat ini jangan ada dusta di antara kita? Berawal dari kedustaan, keluarga bisa hancur. Berawal dari kedustaan, masyarakat bisa berantakan enggak karuan. Apalagi yang berdusta itu para pemimpin-pemimpinnya. Kita yang masyarakat biasa aja. Kalau kebiasaan berdusta, bahaya. Sekali berdusta, orang bisa percaya. 2 kali orang masih percaya. Begitu ketiga, keempat kok ketahuan,
kepercayaan yang mungkin sekian tahun dibangun akan habis. Ada cerita, wallahu alam, walaupun cerita ini nyata apa enggak. Ada orang yang biasa angon. Ngerti ngangon, Bu? Gembala kambing. Ia tiap hari kerjaannya gembala. Yang namanya gembala di pinggiran kali, di pinggiran hutan itu kan sepi. Lah biar dia rame, ada temennya, dia iseng teriak-teriak. Tolong kambing saya dimakan macan. Padahal mah nggak ada apa-apa. Orang kampung akhirnya pada berlarian mau nolongin. Ada yang bawa pentungan, bawa golok, bawa macam-macam, bawa tembakan. Mana macannya mana? Nggak ada, saya bohongin biar rame doang. Sekali. Kata orang kampung, asem, dibohongin. Balik pulang. Lain hari, ia berulah lagi dengan yang sama. Orang masih percaya. Begitu hari ketiga, macan datang beneran. Ia teriak-teriak, tolong, macan. Kata orang kampung, bokis. Bahasa anak sekarang bokis ya. Paling bohong ini mah. Orang kampung mah asik aja pada main handphone ya. Ada orang teriak-teriak minta tolong dicuekin karena udah 2 kali dibohongin. Begitu orang kampung, kok kayaknya beneran, begitu disamperin habis kambingnya. Gara-gara bohong. Dan bohong itu biasanya akan memancing untuk bohong 2, bohong 3, bohong 4, bohong 5 dan seterusnya. Umpama Bu ya. Ini biasanya ibu-ibu kalau ntar deket-deket Maulid kan ada seragam baru. Apalagi yang grup musik. Kayak qosidah. Yang enggak qosidah juga sama, biasanya ada seragam baru ya. Lah karena mungkin mohon maaf ekonomi lagi kurang bagus, begitu ibu, kalau ibu asal ditawari kan pokoknya enggak mikir, pokoknya asal iya aja. Begitu nyampe rumah enggak enak sama suami, kemudian ditanya, Bu ini kok seragam baru lagi. Terus ibu kalau omong jujur kredit kan enggak enak ya. Lah kemudian bohong 1 awalnya. Iya Pak, alhamdulillah ditraktir, dibeliin sama ibu ketua majelis taklim. Katanya suaminya baru dapat proyek gede, jadi jamaahnya dibeliin semua. Bohong 1 ya, bohong 1. Lah kemudian kalau suaminya itu nanya lagi, Bu, emang yang dibeliin ini cuman pengurusnya apa semua jamaahnya? Lah ibu untuk nutupin bohong 1, karena kan bohong lagi. Semuanya. Lah kalau suaminya nanya, bohong 1 akan ditutup bohong 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Laki-laki juga bersama. Biasanya dia pulang kerja jam 5, jam 6, jam 7 lah telat-telatnya kalau macet. Lah kebetulan hari itu ketemu temen diajak nongkrong. Pulang sampai jam 11 begitu nanya, Pak kok pulang sampai jam segini? Iya, bohong 1, lembur. Bohong pertama jawabnya lembur. Emang yang berapa orang yang lembur? 1 bagian lembur semua, 2. Tadi pas lembur dikasih makan enggak? Dikasih makan, nasi goreng 3. Lah itu kalau lembur begitu biasanya bayarannya per jam. Sejam 70.000 umpama. Lah kalau istri nanya 10 kali dia akan bohong 10 kali. Maka bohong 1 akan menyebabkan bohong 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iya kalau hari itu. Kalau berikutnya istri nanya lagi akan bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Itu bahayanya bohong atau dusta. Maka jangan ada dusta di antara kita. Wallahu a'lam. Bisa, wow. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait jangan ada dusta di antara kita. Tetaplah bersama kami di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya, izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada dusta yang ditolerir dalam Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Sulastri, izin bertanya Pak Ustadz. Mengapa dusta termasuk salah satu dosa besar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Rohaya, apakah ada dusta ataupun kebohongan yang ditolerir dalam Islam? Nah, pertanyaan kedua tadi, kenapa dusta itu termasuk salah satu dosa besar? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah ada bohong yang enggak dosa? Intinya kan gitu ya. Kira-kira ada nggak Bu? Bohong Ada tapi nggak bohong dosa untuk kebaikan, gitu loh. ada nggak sih Pak Ustadz? Kita bohong tapi nggak dosa gitu loh. Boleh Bohong nggak, yang Pak boleh Ustadz? gitu loh. Ini ada tanggapan dari seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Syihab Ar-Rushdi. Dan juga ada dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ada 3 kebohongan yang enggak dosa. 1, yaitu kebohongan yang dilakukan dalam taktik perang. Nah, namanya siasat kan ya pasti bohong. Kalau dalam perang-perang zaman dulu, kalau pasukan itu perangnya malam hari, kalau dia pasukannya dikit, 1 orang suruh bawa obor 4-5. Berarti kalau 10 kelihatannya 50 obornya. Padahal orangnya cuma, nah, bohong dalam perang. Kemudian yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang yang lagi berseteru. Umpama Bu RT sama Bu RT yang satunya, ada 2 RT sini ya. Sama-sama RT, umpama aja kok. Lah nggak akur, nggak teguran udah berhari-hari. Lah kemudian begitu kita tahu, kemudian kita ngomong sama RT yang satu, Bu RT dicariin sama yang ono, katanya kangen pengen ngobrol. Lah kemudian sama yang ono kita ngobrol, Bu RT dicariin sama Bu RT, kangen kono ditungguin. Di warung mie ayam. Akhirnya dua-duanya karena udah terlanjur masuk, mau nggak mau kan. Akhirnya mau nggak mau wis duduk sebelahan, wis mau nggak mau akhirnya ngobrol. Akhirnya 2 orang yang berhari-hari mungkin berminggu-minggu nggak ngobrol gara-gara kebohongan kita. Lah bohong seperti ini yang boleh. 3, bohong untuk menghindari pertengkaran. Umpama Bu, kebetulan suami dapat bonus dari kerjaan. Seumur-umur ibu berumah tangga enggak pernah dibeliin jilbab. Lah biasanya cuma dikasih duit suruh beli sendiri. Lah ini suami pengen nyenengin istri dibeliin jilbab karena suami enggak ngerti model jilbab. Wes pokoknya asal datang ditawarin, "Pak, ini model terbaru bagus banget." Padahal itu model tahun jadul. Pokoknya zaman Pak Harto pas lengser. Nah tahun 98 begitu dibeli dibungkus kado cakep banget. Begitu nyampe rumah ngasihnya aja pura-pura kayak sinetron diumpetin di belakang begini nih. Iya. Begitu dikasih ke ibu, ibu seneng banget. Begitu dibuka jeng-jreng. Jadul banget. Wes pokoknya jadul banget. Kemudian ibu kalau bilang terus terang, jujur, wih ini apa namanya tadi? Jilbab jadul, jelek. Harganya berapa Pak? 200, mahal lagi. Suami betapa marahnya. Tapi kalau ibu, ya Allah Pak, ini jilbab begini nih di kompleks ini gak ada yang punya ini Pak. Satu pengajian kayaknya cuman ibu doang yang punya Pak, ya Allah. Padahal zaman anak kita aja belum, zaman kita aja belum nikah. Tapi kan untuk nyenengin, menghindari suami kecewa, marah dan lain-lain. Suami mungkin juga begitu Bu. Begitu pulang kerja, masak Bu, masak. Begitu disuguhin, dimakan, waswin.
Lah untuk menghindari kemarahan istri, kitanya gimana Pak? Mantap. Kok dikit? Dikit aja udah kerasa. Iya, dikit udah. Kok nambah lagi Pak? Cukup. Mantep lah pokoknya. Begitu ibu nyobain, Lah coba kalau seandainya suami istri dalam contoh tadi kok jujur. Apa yang terjadi dalam rumah tangga? Berantem. Makanya kadang bohong itu ada yang diperbolehkan. Kalau tadi yang kasus yang ketiga contohnya untuk menghindari pertengkaran. Jadi ada bohong yang diperbolehkan. Bahkan ada kalimat yang kalau dalam bahasa balaghah namanya tauriyah. Tauriyah itu kita memakai bahasa yang multi tafsir tapi tidak bohong. Umpama kita punya tetangga, punya saudara yang hobinya minjem duit. Ada yang model begitu ya. Hobinya minjem duit. Hari ini minjem bilangnya buat bayar token listrik. Besok lagi minjem bilangnya buat bayar sekolah anak. Minjem mulu. Yang kemarin-kemarin aja belum dipulangin. Kalau kita nggak ngasih nggak enak. Wong dia saudara. Akhirnya karena kita butuh sendiri, ketika dia datang minjem duit kita bilang, aduh mohon maaf Pok, lagi nggak megang. Iya kan? Lagi nggak megang. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Kita menjawab dengan jujur. Nggak megang kan bener ya? Kalau kita nggak bilangnya, aduh nggak punya. Wong nyatanya kita punya. Wah biar 1.000, 200.000 kan punya kan ya? Lah kalau kita bilang nggak punya, bohong namanya. Tapi kalau aduh Pok mohon maaf lagi nggak megang. Bener nggak megang ya? Nah ini namanya tauriyah. Jujur. Tapi kayaknya kata pahamannya dia nggak megang itu kan nggak punya duit ya. Tapi kita maksudnya bukan begitu. Kita maksudnya nggak megang duit. Yang lagi megang gelas oh ya. Itu namanya tauriyah. Kita menjawab sesuatu pertanyaan untuk tidak bohong tapi memilih bahasa yang multitafsir. Ini sering ibu-ibu kan sering begitu ya. Bu udah ditunggu nih, udah jam 8, iya OTW. Lah iya umpama OTW itu ibu jawabnya kok sambil duduk, bohong. Tapi ketika mau jawab berdiri dulu, jalan dari ruang tamu ke depan kayak, iya lagi OTW nih. Lah iya, jangan ke depan, kalau depan pokoknya OTW. Ini namanya tauriyah, jawaban yang multi tafsir. Kita menafsirkannya pokoknya yang penting jalan, tapi yang sebelah sono nelpon, tafsirannya dia itu dia udah jalan menuju tempat. Lah kita kebanyakan begitu ya. Ya kalau ditunggu, mana Bu nih cepetan. Iya OTW. Tahu OTW itu apa sih? On the way. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, pertanyaan kedua belum menjawab ya. Pertanyaan pertama tadi ada bohong-bohong tertentu yang memang diperbolehkan. Nah, untuk menghindari kebohongan itu, usahakanlah tadi memakai bahasa yang multi tafsir itu. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sahabat yang sowan ke rumah beliau kemalaman, kemudian beliau bilang begini, udah tenang aja, ntar saya cariin pinjeman anak onta. Kata sahabat, ya Rasul ini kan onta udah tua. Lah iya biar tua kan ya tetap anak. Ini kan tetap anak juga kan ya. Iya walaupun umur segini kan ya anaknya orang tuanya. Anak. Itu tauriyah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Satu pertanyaan sudah dijawab, satu pertanyaan lagi nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen sebelumnya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab ya Pak Ustadz terkait kenapa dusta termasuk salah satu dosa besar. Silahkan Pak Ustadz.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Kenapa dosa itu bohong atau dusta termasuk dosa besar? Ada dalam satu hadis riwayat dari Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita semua. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Ingatlah, ada 3 yang termasuk dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Lah, syirik, musyrik itu orangnya, syirik itu perilakunya. Ini ada 2 macam, ada syirik jali, bukan Bang Jali loh ya. Jali itu syirik yang terang-terangan. Insya Allah kita udah enggak lah. Syirik jali itu terang-terangan, ada pohon gede dikasih sesajen, kemudian mbah penunggu pohon, rezeki saya seret nih mbah. Insya Allah enggak lah ya. Tapi yang syirik khafi ini mungkin. Syirik khafi itu orang yang mempercayai sesuatu punya kekuatan selain Allah. Umpama ibu punya warung, kebetulan ada yang ngasih burung perkutut. Begitu burung perkutut ditaruh di tengah warung, lah dari pagi kok rame banget, langsung burung perkutut. Loh, kayaknya burung perkutut tuh yang bikin laris. Itu khofi. Khofi itu tersamar. Ya mungkin kita masih pakai jilbab, kita hadir majelis taklim, bisa jadi kita lagi baca Quran, tapi enggak menutup kemungkinan ada syirik khofi masuk ke dalam diri kita. Ini yang harus kita istighfari yang ini loh. Nah, ini termasuk dosa besar yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka terhadap kedua orang tua. Ada 2 dosa, yang dosa ini siksanya enggak nunggu di akhirat, cash di dunia. Yang pertama al-baghyu, zina. Orang zina itu azabnya, dosanya, siksanya enggak nunggu di akhirat, di dunia langsung. Penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, ya awalnya zina. Rumah tangga yang diawali dengan perzinaan nggak akan adem ayem, masalah akan terus ada dan korban tetap di anak. Makanya ya jauh-jauh semoga anak-anak keturunan kita terhindar dari yang zina ini. Lah yang kedua dosa yang azabnya yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Sehebat apapun orang, kalau dia berani kepada orang tua, enggak taat, enggak patuh, enggak hormat sama orang tua, wis tanda awalnya nyungsep yaitu. Kita kalau di zaman Rasulullah ada sahabat, ingat Bu, ada sahabat yang pernah membuat tersinggung orang tuanya. Siapa namanya? Alqamah. Ada orang yang sebelum zaman Rasulullah namanya Juraij. Ada kalau di kisah kita, wallahu alam bener apa enggak, malin kundang. Ini kan contoh-contoh anak yang enggak berbakti pada orang tua. Itu dosa yang kedua yang termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah qauluzur, persaksian bohong, ucapan bohong. Apalagi kalau kebohongannya itu menyebabkan berimbas kepada perkara-perkara besar. Misalnya yang dimaksud di sini biasanya ditafsiri ketika ada saksi yang berbohong. Dia aslinya ngelihat pencurian itu, ketika ditanya dia bilang enggak ngelihat, wong ya dibagi sama malingnya dapat jatah. Nah, karena termasuk dalam bersumber hadis inilah bohong termasuk dosa besar. Hati-hati kalau yang kita hobinya bohong. Maka pesan dari lagu judulnya itu jangan ada dusta di antara kita. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal inqalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Simple TV, News, Sport, Entertainment.